tanah perjanjian berkat ini mesti berusaha untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. 我们要对主的这个应许有信心，是坚持到最后的。Kita harus tahu ada tanah perjanjian, kita perlu iman dan kita perlu berusaha untuk masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Amin, amin. 这样真的很不容易，但是 Sorry ya, Lina lupa silent. Hai. Ma, masih mute, Ma. Emang apa lagi mute ya? Iya, go ini. Lo orang mau latihan dulu? Iya, gue mute bentar ya. Iya, nggak apa. Matiin dulu aja videonya apa nggak apa. Aku nih ya mau putar ini. Oke. Lina lagi dengar ulang khotbah Kojon yang hari Minggu. Oh. Soalnya lagi ini ada waktu kemarin dengar-dengar, oh kayaknya ada yang harus diulang deh. Lina suka kalau ada kesempatan ulang gitu. Ulang ya, iya, bagus. Iya, itu enaknya online Ci, ada direkam jadi bisa. Betul. Iya. Betul sekali. Oke. Oke, siap. Ada kedengaran musiknya nggak? Ada ya? Wait ya. Oke.
udah dibuka. Oh, waktu cepat sekali ya. Oke. Oke. Oke, udah 7.15. Aku stop share. Oke. Oke, kita say hi dulu deh. Shalom. Untuk Susu Amin di Ellen, shalom. Kalau Kalian sekarang pakai HP ya? iya, saya punya Zoom hilang Oh, Oh, kok bisa? Oh, di laptop. di laptop hilang. Oh iya, gitu ya. Oke, aku matiin dulu musiknya. Oke. Oke, makanya aku pikir, oh biasanya melebar. Iya. Akhir-akhir ini kalian memanjang gitu. Iya. Oke. Kita say hi dulu juga buat Elina yang lagi bedakan atau lagi lotionan itu ya. Oke deh, bagus. Lihat lu relax, berarti relax. Oke. Oke, kita shalom Denis Melisa juga. Denis sudah baikan, masih mimisan Denis? Masih. Oh, kok bisa ya? Apa efek vaksin? Atau tapi udah masuk minggu kedua, Ci. Oh, aduh. Ya. Oke. Nanti kita doain deh. Oke, Santo, halo. Shalom, Santo. Masih ada background happy birthday-nya di belakang. Gue mengerti itu. Cuma pengen dipasang, nggak pengen dilepasin. Gue mengerti. Gue sangat mengerti. Halo, Yongki. Halo, Ana. Halo. Hai. Halo, Ana. Wah, lu di gudang lu itu, toko lu. Oke. Sambil kerja. Sambil kerja, ya oke. Halo Iamoy juga. Iamoy bilang dia baringan, nggak apa-apa. Aku bilang ya, sambil baringan nggak masalah ya. Oke, nanti kita berdoa buat Iamoy. Sudah pulang ke rumah ya. Jadi rumah sakit sudah pulang ke rumah. Kemarin masih dalam masa pemulihan, masih belum begitu kuat lah. Masih perlu, masih ada beberapa bagian yang bengkak. Itu Iamoy buka. Halo. Aduh, sorry nih, saya baringan. Ya nggak apa, Kalau duduk malah gue marahin loh. Nggak boleh, Baringan ya. Oke, ya. Si Wiwin aja tuh nanti bantuin ya. Oke. Ya, baringan iya, Moy. Ya, sisi. Oke. Halo, ya udah. Kita serahkan langsung aja deh ya, Tok ya. Kita langsung serahin ke Denis Melisa untuk pimpin kita dalam doa. Ya, silakan Mel. Oh ya, aku. Shalom semua. Shalom. Aku bersyukur banget setelah beberapa minggu akhirnya bisa kembali bersekutu sama Tuhan saat menyiapkan doa bareng ini gitu. Sejujurnya dari setiap pelayanan yang paling aku suka ternyata dia salah satu pelayanan favorit aku gitu. Bukan karena aku suka berdoa, tapi aku merasa ketika aku menyiapkan doa bareng ini aku bisa ngerasain gimana Tuhan itu benar-benar, maksudnya yang Tuhan lihat tuh bukan Melisanya gitu, tapi ketika Melisa mau bawa dobar, Tuhan itu mengasihi setiap jiwa kita. Jadi Tuhan bilang, oke dah Melisa, oke, aku mau bilang ya sama Melisa, aku mau bicara sama Melisa gitu. Jadi aku bisa merasakan gimana Tuhan itu sangat mengasihi setiap kita gitu. Bahkan karena aku dari minggu lalu, aku sempat sharing ya sama Ci Angel sama Ko John gitu. Dari minggu lalu aku udah bilang, minggu ini tuh aku bakal sibuk banget gitu. Jadi aku benar-benar minta, Tuhan boleh nggak ya, dari awal banget Tuhan, aku tuh pengennya, sorry sebentar ini nggak bisa di move ya. Dari awal banget aku bilang, Tuhan boleh nggak sih aku dapat lebih dulu gitu, lebih dulu pokok doa supaya nanti aku tuh nggak kaget-kaget sendiri gitu kalau pas di harinya gitu, pas hari Jumatnya gitu. Jadi pas dari pagi aku udah bilang sama Tuhan, tolong ya Tuhan, dari hari Minggu aku udah mau dapat pokok doanya gitu. Pas kebaktian dimulai, saat Evangelis John mimpin doa sebelum mulai khotbah, pas aku doa, merem mata gitu, tutup mataku, tiba-tiba aku melihat satu gambaran gitu ya. Aku senang banget, pertama aku melihat ada gambaran pintu gitu. Pertama pintu itu terlihat buat aku, tapi tiba-tiba ada yang menutupi pintu itu gitu. Ada seperti pepohonan atau tanaman yang istilahnya dia merambat yang menutupi pohon itu gitu. Jadi aku merasa pintu itu seperti tersembunyi gitu. Makanya waktu aku dengar Evangelis John khotbah dengan judul penerobosan yang tersembunyi, aku merasa, wow, kayaknya ini bukan kebetulan gitu Tuhan mau kasih gambaran ini gitu. Dan dalam kitab Mazmur ayat 119
Sorry, ini gimana sih movie-nya? Oke. Kitab Mazmur 119 ayat 18 dikatakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu gitu. Jadi aku percaya kadang ketika kita sebenarnya Tuhan itu disediakan gitu setiap berkat, setiap janji itu gitu. Tapi kadang karena keraguan kita, karena ketakutan, karena kekhawatiran, pelan-pelan pintu itu mungkin ditutupi oleh 1 semak, 2 semak, 3 semak, akhirnya tertutup sama sekali. Oleh karena itu sebelum kita mulai doa malam ini, aku mau ajak setiap teman-teman, kita mau berdoa, kita mau nyanyikan satu lagu. Aku suka lirik lagu ini karena dikatakan nggak semua dapat kita miliki gitu di dalam hidup kita ini. Kita tahu persis gitu, kita nggak bisa ciptain pesawat, ada orang yang lebih pintar nyiptain pesawat. Kalau Melisa sendiri nyiptain pesawat dari kertas aja, nukik terus gitu, nggak terbang-terbang gitu. Jadi memang aku sadar nggak semua dapat aku miliki. Tapi yang mengerikan adalah ketika apa yang harus kita miliki, kita nggak dapetin itu gitu, karena semua itu tertutup gitu. Oleh karena itu aku mau ajak malam ini kita semua sama-sama berdoa. Kita akan mulai dari lagu nyanyian pujian penyembahan dulu yuk. Amin. Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Aku bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Walau kami tak dapat, Namun Kau setia. lihat semuanya. Aku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan, untuk Amin. berdoa dan mendengarkan firman-Mu malam ini. Tuhan, Amin. bahkan pagi ini Tuhan, ketika hamba-Mu Tuhan sedang menyiapkan Tuhan doa-doa, pokok-pokok doa yang harus aku naikkan. Tuhan, Kau memberikan satu gambaran-gambaran yang sangat spesifik Tuhan. Amin. Kau Allah yang mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan, Amin. Kau berikan satu gambaran Tuhan, pintu Tuhan, di mana setiap pintu itu terbuka Tuhan, ada gambaran-gambarannya, itu adalah satu jawaban dari doa-doa kami. Tuhan, ada orang-orang di antara kami yang berdoa Tuhan, spesifik Tuhan, kalau mereka mau Tuhan berdoa untuk keselamatan keluarga mereka, Tuhan Kau berkata Kau sudah membuka pintu itu untuk setiap kami. Tuhan, Kau berikan pintu, kunci Tuhan untuk membuka setiap pintu. Orang-orang dengan spesifik berdoa meminta mobil. Tuhan, Kau tahu Tuhan, orang itu bukan meminta satu kemewahan, Yes. karena satu kebutuhan. Engkau tahu orang itu meminta mobil itu, mungkin sebelumnya Tuhan mobil yang dia jual dalam harga rugi. Dia mungkin jual mobil itu kan untuk menutupi satu biaya sesuatu, dan Kau mau berkata Engkau akan gantikan sesegera mungkin mobil itu. Amin. Haleluya. Kau berdoa Tuhan, Kau berkata Tuhan, Kau akan siapkan satu family member Tuhan bagi orang-orang yang sungguh merindukan adanya bayi dalam keluarga mereka. Amin. Yes. Janji Tuhan akan memberikan rumah baru buat orang-orang yang diam-diam Tuhan, mereka bahkan tidak berani mengucapkan itu karena mereka merasa penghasilan mereka belum ada apa-apanya. Tapi sungguh Kau sudah siapkan rumah itu untuk kebutuhan mereka. Dan terakhir Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang-orang yang mau memberanikan diri untuk membuka usaha baru. Tuhan, spesifik berkata, ada satu orang yang meminta Tuhan, pernah meminta kepadamu Tuhan untuk membuka toko roti. Tuhan Yesus, aku berdoa, Tuhan mungkin Tuhan Melisa salah dalam melihat ini, bisa jadi Melisa lihat salah Tuhan, tapi aku berkata Tuhan, ketika Tuhan Kau memberikan satu gambaran itu tidak ada kebetulan. Kalau ada teman-teman di antara kami yang berniat, pernah berencana membuka satu toko roti, aku percaya Tuhan Yesus Kau sedang membukakan Tuhan jalan Tuhan untuk membuka toko roti tersebut. Amin. Haleluya. Karena Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami akan dalam pokok doa kami yang pertama. Tuhan, aku akan menggunakan Ibrani 11 ayat 1, di mana firman-Mu berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yuk, kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan setiap orang yang sedang lemah tubuh. Kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam beberapa bacaan ayat firman Tuhan beberapa hari yang lalu dikatakan, karena iman Abraham, karena iman dan karena iman. Yuk kita sama-sama berdoa, kita klaimkan setiap teman-teman kita yang sedang lemah tubuh. Kalian bisa lihat di sini ada nama-nama yang aku cantumkan. Kalau teman-teman ngerasa ada nama yang kalian tahu dan aku lupa cantumin, kalian boleh gantikan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, karena iman, aku percaya. Amin. 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 Mari kita buka. Oh yes. Oh yes Tuhan. Oh yes Tuhan, karena Papa Shikida Barabarashi. Aku berdoa menyerahkan ya Tuhan Yesus, sungguh Tuhan buat Tuhan Mama Yeni. Dan aku berdoa buat Cik Fafa. Aku berdoa buat I Amoy. Aku berdoa buat Papa Asang Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat Papa Riko. Aku berdoa buat Ahen. Aku berdoa buat Rudy. Aku berdoa buat Yeni. Aku berdoa buat Dennis Tuhan. Aku berdoa buat Nancy. Aku berdoa Tuhan. Bapak buat setiap Tuhan. Oh Tuhan, mengalami kelemahan tubuh. Bukan cuma kelemahan tubuh, tapi kelemahan di dalam kelemahan di dalam jiwa. Oh Tuhan, kami berdoa. Ada satu yang kami harapkan. Tuhan, Tuhan adalah Allah yang bekerja selalu di luar Tuhan segala kemampuan kami. Percaya hidup keluarga kami bayangkan, melebihi apa yang kami doakan, melebihi apa yang kami pernah minta Tuhan. Oh, kami minta kesembuhan, kami minta mujizat Tuhan, bukan karena ya Tuhan kami takut, kan justru karena kami percaya Tuhan, justru karena kami percaya Tuhan. Tuhan, setiap orang-orang ini Tuhan yang sedang lemah ini, Tuhan kami minta pada Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Papanya boleh minta tolong Ci Angel untuk sehat, Papa Riko sehat Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Mari kita angkat tangan kita angkat tangan iman kita. Oh Tuhan, kami Tuhan mengangkat tangan kami. Tuhan, bukan kami menyerah kepada keadaan. Kami mengangkat tangan kami
kami berserah Tuhan Yes. kepada Engkau. Amin. Karena kami tahu Engkau Allah yang dapat diandalkan. Karena kami tahu Kau Allah Tuhan yang Tuhan ketika ya Tuhan sungguh kami meminta kepada Engkau. Bapak, Engkau sedang menyiapkan Tuhan. Segala penyembuhan sedang on the way. Segala penyembuhan sedang on the way. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan segala Tuhan, aku ingat Tuhan. Bagaimana Tuhan ada seorang buta. Tuhan ketika murid-murid Yesus bertanya sama Yesus, ini orang buta kenapa? Apakah karena dosa? Apakah karena papa mamanya berdosa? Tuhan Kau berkata, tidak ada. Justru orang ini dapat sakit ini untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Sungguh Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang-orang ini, teman-teman yang kami doakan, bahkan yang mungkin kami lupa untuk sebutkan. Tapi sungguh Tuhan, teman-teman keluarga kami sedang sakit. Mereka akan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan mereka yang belum dibaptis, mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, justru lewat penyakit ini, lewat sakit ini Tuhan, mereka alami Tuhan kebangkitan, mereka alami kesembuhan, mereka alami kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Masuk ke dalam pokok doa yang kedua, ketika melihat gambaran pintu-pintu itu, tiba-tiba Tuhan ingatkan aku, mungkin ada satu pintu di dalam kehidupan kita yang sudah tertutup oleh semak belukar. Mungkin ada pokok doa yang sebelumnya kau sering ucapkan, kau selalu doakan, tapi karena tidak memberikan hasil, kau sudah lama tidak melakukan doa. Mungkin terutama untuk keselamatan keluarga, beberapa dari kita berdoa untuk keluarga kita, berdoa papamu, mamamu mengenal Engkau, tapi mungkin 5 tahun tidak terjadi apapun. Melalui pokok doa hari ini dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayo mari sama-sama kita berdoa untuk keselamatan keluargamu tanpa lelah, tanpa jemu-jemu, minta Tuhan memampukan kita untuk menjadi pendoa bagi seluruh keluarga kita. Amin. Benar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Jangan pernah lelah berdoa untuk setiap keluarga kita. Kami berdoa menyerahkan Tuhan buat Papa. Aku berdoa ya Tuhan buat keselamatan keluarga kami. Tuhan terima kasih karena kami tahu Tuhan bahwa ini adalah janji-Mu, bahwa ini adalah Tuhan sungguh satu peperangan di mana kami akan memenangkan yang bersama dengan Engkau. Memberkati Tuhan keluarga kami, berkati Tuhan teman-teman kami, berkati Tuhan setiap orang-orang yang saat ini ya Bapak, mereka belum menemukan jalan keselamatan. Kami minta kepada Engkau Tuhan, sungguh Tuhan satu Tuhan, kemurahan hati, kemurahan Tuhan, belas kasihan, seperti Kau berbelas kasihan kepada kami, berbelas kasihan kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami Tuhan, agar sungguh hidup ini Bapak tidak sia-sia dilalui, sebaliknya ada kasih Yesus dalam hidup mereka. Allah yang mampukan setiap keluarga kami menerima Engkau. Tuhan terima kasih Tuhan. Aku meminta tolong Cilina, Tuhan boleh tutup doa untuk pokok doa yang ini Cilina. Lina bisa. Oh ya. Pokok doa yang ini Ci, minta tolong. Kenapa? Doakan keselamatan keluarga Lina. Oh, iya. Keselamatan keluarga maksudnya? Tadi nggak terlalu kedengeran. Oh, nggak terlalu kedengeran. Iya, ya udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Join apa maksudnya? Kenapa Ci? Tadi agak putus-putus jadi nggak terlalu kedengeran. Oh, nggak terlalu kedengeran. Ya udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Yuk, Iya. aku akan tutup doa. Tuhan, terima kasih karena kami percaya Tuhan Yesus ketika kami mengasihi Suaranya hilang ya. segenap hati, jiwa dan kekuatan dan akal budi kami, Tuhan Yesus kami percaya itulah Tuhan yang menghapuskan setiap kesalahan kami dan melayakkan setiap anggota keluarga kami untuk menerima Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami Tuhan menjadi tiang doa dalam keluarga kami, biarkan mereka bisa selalu terulur untuk berdoa untuk setiap anggota keluarga kami. Kami percaya Tuhan Yesus mereka membutuhkan anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan kalau waktunya masih jauh, Kau akan tarik waktu itu sesegera mungkin selagi kami masih sehat, selagi mereka masih sehat, mereka dapat memuliakan Engkau, mereka dapat memberitakan kebesaran-Mu kepada teman-teman mereka, saudara-saudara mereka yang lain. Tuhan, kami percaya keselamatan itu Kau berikan kepada setiap anggota keluarga kami secara Amin. Amin. Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Berikutnya kita
kita akan doa, yuk kita minta tuntunan dan penyertaan Tuhan. Setiap kali kita melangkah ke pintu manapun, terutama pada firman Tuhan. Kita minta hati yang siap terima firman Tuhan malam ini, terutama untuk Ci Angel yang akan bawa firman Tuhan. Aku akan pakai ayat Yohanes 10 ayat 9 di mana dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sorry, di sini ada sedikit typo. Yuk kita sama-sama berdoa supaya firman yang kita terima hari ini itu menjadi satu pintu buat kita. Setiap kali kita menemukan masalah, setiap kali kita masukin satu pintu dan menemukan masalah, Tuhan pasti sediain satu pintu jalan keluarnya. Tapi yang paling penting ketika kita masuk pintu itu, kita mesti bilang di dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Kita sama-sama berdoa yuk minta tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan terima kasih kalau kau berikan satu pengajaran kepada kami, firman Tuhan ya Bapak, yang saat ini Tuhan sudah anakmu siapkan untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kau berikan anakmu bisa Tuhan dengan jelas anakmu Tuhan saluran berkat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Ada pada hati yang subur. Tuhan Yesus kami percaya kau juga tutup bungkus keluarganya Ci Angel ketika Ci Angel memberikan firman Tuhan pada kami. Siapkan hati dan pikiran setiap kami. Juga untuk setiap teman-teman yang baru bergabung malam ini. Tuhan Yesus mereka tidak merasa tertinggal. Tapi sungguh mereka akan semakin rindu mendengarkan firman-Mu setiap minggu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Yes. Amin. Oke, thank you buat Dennis dan Melisa memimpin doa, luar biasa banget pokok-pokok doanya ya. Sangat merema ya, setiap daripada kita diterima menjadi rema. Amin. Oke, nah sekarang kita akan mulai dan sebelum saya berikan kepada host hari ini si Santo ya, ada beberapa teman yang mau saya spesial untuk undang ya, untuk welcome. Yang pertama adalah Yuwita ya. Yuwita, halo, welcome back. Iya, halo Ci. Halo. Yuwita sekarang anaknya juga ikut sekolah minggu ya, seneng banget. Pertama kali lihat anakmu, aku pikir terus, kok mirip banget sama si Yuwita ya. Ternyata memang mama dan anak gitu ya. Iya. Thank you for joining us. Oke, lalu kita juga mau sambut buat Jack. Halo Jack. Halo. Halo semua. Halo Jack, aduh senang banget ada Jack di antara kita. Oke, lalu siapa lagi ya? Ya yang lainnya mungkin kita sudah pernah lebih kenal gitu ya. Ada Tina juga di sini, halo Tin. Lalu ada Vince juga, Angel Vince ya, katanya lagi di luar nggak apa-apa ya. Jadi yang teman-teman yang bisa buka kamera ya, jadi kita bisa buka kamera. Kalau memang Pufang Pien ya karena sesuatu dan lain hal. Ya nanti bisa ditutup dulu, tapi yang paling penting adalah kita belajar untuk lebih fokus, oke, dengan apa yang akan kita lakukan hari ini. Amin. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa teman-temannya masih ada yang belum hadir juga boleh diingetin gitu ya lewat WA. Oke. Karena itu saya serahkan waktunya kepada Santo host hari ini. Kita berikan tepuk tangan menyambut Santo. Silakan Toh. Halo semuanya. Ketemu lagi ya kita ya, udah seminggu ya baru. Yes. Ya, tentunya kalian pasti satu minggu ini kalau dengar firman Tuhan kemarin, kalian banyak mengalami penerobosan, ya. Amin. Ya, gue sendiri juga minggu ini lumayan banyak ngalamin, karena waktunya nggak cukup games, jadi ya gue pikir gue cerita aja deh, dikit ya. Ya, minggu ini kita juga ngalamin penerobosan gitu, terutama di baby satu ini gitu. Kita hari Senin gitu kan, Selasa subuh gitu, pagi-pagi. Nggak tahu kenapa dia batuk-batuk, habis batuk-batuk kejang-kejang gitu. Lagi tidur tapi kejang-kejang juga. Nah, gejalanya sama kayak gue juga awalnya batuk-batuk, dia juga batuk-batuk. Terus habis itu kita juga menggigil, cuma bedanya dia menggigil sambil kejang-kejang gitu, karena dia sambil tidur kan gitu. Waduh. Gue sampai matiin AC segala macem, ya gue berdoa gitu, biar Tuhan juga tutup bungkus gitu. Nah, cuma pas subuh jam 3 tiba-tiba bibir dia agak ungu gitu loh. Karena panasnya udah 39, langsung kaget, langsung bawa ke UGD. Langsung nggak bangun siapa-siapa, gue sakit juga bawa ke UGD. Jadi akhirnya kita berdua di UGD gitu. Kita berdua pasien di UGD gitu, nggak ada siapa-siapa gitu.
Akhirnya baru adik ipar baru bangunin, baru temenin kita gitu. Ya pas itu sih diperiksa sih, ya puji Tuhannya sih. Kalau gue katanya kena bakteri, nggak tahu ada bakteri apa gitu. Kalau dia secara darah nggak kenapa-napa gitu. Nah akhirnya pulang dari situ demamnya udah nggak ada. Cuma pas subuhnya lagi dia muntah-muntah, terus kasih minum dong nih, minum dong, muntah lagi gitu. Hari Rabu, kasih minum lagi, muntah lagi gitu. Akhirnya kita bawa lagi ke rumah sakit anak kalau yang sekarang gitu. Kan udah pagi kita bawa ke rumah sakit anak. Ya di sana sih diperiksa, dikasih obat. Katanya sih kalau kondisi kayak gini harus lihat 3 hari ke depan. Kan takut juga kan, apalagi musim DBD, ini kan sekarang lagi musim DBD banget. Kita takut juga gitu loh. Ini anak kenapa gejalanya kayak gitu, demam, muntah gitu. Ya terus berdoa sih waktu pas itu ya banyak doain dia gitu. Ya percaya Tuhan sembuhin gitu. Ya puji Tuhannya pas itu kan hari Rabu tuh. Nah hari Kamisnya sih dia udah membaik jauh gitu. Yang membaik sampai hari ini dia baik gitu. Haleluya, puji Tuhan ya. Ada penerobosan ya. Halo. Ya gitu aja ya dari gue ya. Nah, karena waktunya banyak diambil dari Melisa, ya udah akhirnya gue kembalikan lagi deh ke suaminya deh, si Dennis deh. Maafkan. Apa? Enggak. Ya gue serahkan kepada Dennis. Oh Iya. Tapi hal sih. Oke, tapi lain kali teman-teman kalau ada yang sakit boleh WA ya, biar kita bisa bantu doa. Oke, ya. Silakan Dennis. Ya. Oke, malam teman-teman semua. Malam. Banyak yang sudah Gunting kuku. sehat, ya. Mau lagi apa? Tapi percaya lewat lagu ini saya ingin menyanyikan lagu Ku Milikmu dari JPCC Worship. Ya, kita itu miliknya Tuhan. Kita terserah apapun kesakitan kita, seberat apapun sakit penyakit kita. Dia yang menciptakan, dia juga yang menyembuhkan. Amin. Yes. Dalam kesesakanmu kau beri kedamaianmu, dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Tunggu ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Dalam kesesakanmu kau beri kedamaianmu, dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalammu. Yesus, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu.
Forever in your grace, I surrender. You are mine. Now forever, I'm alive in your love. Sama-sama kita saling memuji Tuhan. I surrender. I surrender. Surrender my life. Oh, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus atas persekutuan hari ini Tuhan. Kami dikukuhkan bersama-sama di sini Tuhan untuk bersekutu denganmu Tuhan Yesus. Amen. Kami ini semua milikmu Tuhan. Amen. Untukmu Tuhan Yesus. Dari ujung kaki sampai ujung kepala Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan atas pelindunganmu sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Amin. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Cienjel. Berkati setiap bibir mulut Cienjel yang keluar. Apapun yang dikeluarkan adalah berasal daripada Tuhan Yesus. Bisa bertanam di hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Amen. Suburkan setiap firman yang masuk ke dalam hati kami Tuhan Yesus. Amin. Kita bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami ucap syukur Tuhan Yesus. Amin. Amen. Oh, luar biasa ya. Yuk kita beri tepuk tangan buat worship leader kita yang luar biasa. Amen. Gila, itu kalau gue cuma tutup mata ya, gue dengar suaranya. Wih, gila. Gue pikir itu artis K-pop mana itu. Luar biasa ya. Gila ya. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita juga nih. Kesaksian yang luar biasa. Walaupun gue nggak dikasih tahu sih kisi-kisi kesaksiannya tentang apa gitu. Mari kita dengarkan ya. Kesaksian dari Eliana. Kita kasih tepuk tangan. Yeay. Elina. Oh, maaf ya. Oke. Yes. Ya, terima kasih ya kepada Cienjel sama teman-teman ya yang hari ini kasih kesempatan untuk kesaksian. Sebenarnya ya mungkin bagi sebagian orang bukan kesaksian yang besar-besar sih atau wah gitu. Tapi bagi saya satu benar-benar Tuhan menyertai gitu. Amen. Dari semenjak kena COVID di mana diberitakan perusahaan tutup sampai saya tidak mendapat kabar. Sampai hari ini saya terangkat kembali sama Tuhan dan posisi di perusahaan. Nah, saya sangat bersyukur semua itu karena ada kebersamaan Tuhan gitu. Ya, seperti yang kita baca kemarin ya, di sana ada tertulis karena iman dari Abraham, dia pergi meninggalkan rumah orang tuanya dan di tempat yang disuruh Tuhan ya, yang diminta Tuhan untuk ke sana. Karena imannya juga dia percaya dan dia akan mempersembahkan anak sulungnya kepada Tuhan gitu. Nah, karena imannya si Musa juga yang mana dia tidak mau diangkat menjadi anak putri Firaun sehingga dia pergi dan karena kepercayaannya kepada Tuhan gitu. Ya, pada saat itu Elina juga sangat upset ya gitu, maksudnya sangat jatuh lah gitu. Aduh, Elina akan gimana gitu. Ya, doa Elina tiap hari gitu, Tuhan gimana? Elina hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sampai juga sudah pindah ke kantor pusat juga. Ya, walaupun pada saat itu dengan posisi yang masih tidak jelas, sampai terakhir Elina ditunjuk untuk audit ke Medan akhir bulan Agustus kemarin. Elina ditunjuk untuk audit di Bandung sama Medan. Nah, disitulah posisi Elina menjadi jelas dan di situ sebenarnya pada saat audit ke situ juga banyak tragedi ya, di mana kami sedang akan membeli satu perusahaan, di mana ini juga menjadi satu rahasia karena banyak bentrok sektor area penjualan gitu, jadi harus dirahasiakan gitu.
Jadi sehingga ini ternyata rahasianya bocor dari seseorang dari perusahaan. Sehingga kita semuanya dipanggil pada saat Elina di Medan juga ditanya, Elina juga kaget, Elina juga gak tahu apa-apa. Elina begitu sampai di Bandung dan di Medan dan mereka sudah tahu Elina dari mana dan yang akan ke sana juga Elina, mereka sudah tahu semuanya. Elina juga kaget. Begitu saya diinterogasi, saya bilang, ya Ci, saya juga kaget karena mereka udah kenal saya, padahal saya gak kenal mereka. Gitu. Nah, terakhir dari mulut mereka dan diusut ternyata orang kantor yang membeberkan dan akhirnya nama baik Elina juga terbersihkan. Dan pada saat kejadian audit di kisaran itu ada kejadian pertama, ya aku bersyukur ya Tuhan benar-benar selalu berada di sisi kita kalau kita karena iman kita, kalau kita percaya, saya percaya itu Tuhan selalu berada bersama kita. Karena pada saat audit di sana Elina udah curiga sama di mana finance-nya merangkap gudang, Elina udah curiga sama orangnya. Dan banyak terjadi pelanggaran SOP, tetapi dia saking apiknya dia menata itu sehingga tidak kelihatan. Nah, pada saat kecurigaan itu terjadi, Elina ambil barang-barang, sebagian barang yang harus Elina melakukan scan, barcode gitu ya. Nah, Elina kembalikan barang itu dan pada saat itu Elina kembalikan, dia ternyata tidak langsung simpan di dalam gudang. Tidak langsung simpan di dalam gudang dan Elina seperti ada bisikan dan desakan ke Elina untuk barang itu kamu ambil dan kamu hitung kembali gitu. Dan pada saat saya hitung kembali, ternyata barang itu bertambah. Jadi 502 menjadi 503. Jadi saya bilang, aneh kok barang bisa bertambah ya? Nah, pada saat itu tiba-tiba head finance yang di sana bilang, Bu, tolong dong bantu segel gudang gitu. Ya oke, tapi saya bilang saya nggak mau sendirian, saya mau didampingin dong sama orang kalian gitu, salah satu orang kalian. Kalau saya sendirian nanti ada terjadi apa-apa, nanti Elina yang dituduh gitu. Karena sebagai seorang auditor tidak berhak untuk nyegel gudang sendirian ke dalam gudang gitu. Nah, akhirnya ditemanilah salah satu orang yang dari pihak mereka. Nah, pada saat mau segel, Elina kan hitung ulang lagi. Padahal itu barang sudah Elina hitung sebelumnya. Jadi Elina hitung lagi, barangnya juga bertambah gitu. Elina juga sangat heran, kok barang bisa beranak sih? Wow, magic. Dan Elina sudah, ya udah Elina tetap segel dan Elina tulis tambahannya itu. Nah, Elina turun, Elina buat report. Pada saat buat report, ternyata ada satu kesalahan dari Elina, yaitu barang yang didesak Elina untuk hitung kembali, Elina nggak lihat, ternyata barang itu sudah ditukar sama orangnya. Dan Elina nggak lihat, untungnya desakan dari Tuhan tuh, awalnya Elina berpikir, udahlah gak usah scan gitu. Ternyata ada desakan dari Roh Kudus, kamu harus menjalankan sesuai dengan SOP kamu, Elina, gitu. Akhirnya ya oke lah, fine, karena sangat banyak. Saya merasa, saya kan mengejar waktu ya saat itu ya. Saya merasa, aduh Tuhan ini banyak banget kalau saya scan habis waktu nih, saya pikir gitu. Dan Roh Kudus itu ngomong, kamu harus menjalankan SOP kamu. Oke, fine, aku dengar. Dan aku scan satu-satu itu sebanyak 500-an. Aku scan satu-satu, scan. Akhirnya kebesokannya dicari-cari barang itu hilang, katanya barangnya hilang. Padahal itu barang Elina yang segel dan Elina ada tulis, ada tanda tangan Elina, semua dus ada tulis berapa banyak kuantitinya, semua ada tulis. Nah, itu seharian itu sampai cari 2 hari. Di hari kedua sudah dapat barangnya, dikatakan bahwa barang itu tidak sesuai, yaitu harusnya barang A menjadi barang B. Dan perbedaan selisih harganya per piece-nya lumayan 20.000 per piece-nya selisihnya. Terus habis itu saya bilang, waduh, saya tertuduh dong, saya tersangka dong, karena kan Elina yang segel semuanya. Wow, Tuhan, aku minta pembelaan darimu, Engkau yang paling tahu segala-segalanya gitu. Akhirnya begitu mendapatkan barangnya, untung head finance-nya langsung ngomong, tunggu, Ibu Elina itu ada scan, katanya. Kalian baca nomornya.
Saya bilang, yes, iya benar, aku ada scan, benar, aku ada scan, aku ada simpan di laptop saya. Mereka baca, aku cari, ternyata nggak ada, dan di tracking benar barangnya sudah ditukar. Puji Tuhan, haleluya. Kalau enggak Elina yang tertuduh, saya bilang, Ya aduh Tuhan, ampun. pembelaanmu sangat tepat waktu, saya bilang gitu. Puji Tuhan. Nggak sangat sia-sia 500-an di scan. Ya. Jadi saya baru mikir itu selisihnya 10 jutaan Ci. Ya ampun. Nah, saya pikir, oh Tuhan terima kasih. Dan kemarin pada saat membaca itu, membaca karena iman, ya Elina percaya Ya. akan bimbingan Roh Kudus yang Ya. menyuruh Elina untuk menjalankan SOP kantor gitu. Ya. Kalau tidak, wow, 10 juta Ci. Wow. Dan Yes. aku bersyukur banget di mana benar-benar kalau karena iman, kebersamaan Tuhan itu pasti, kalian percaya, pasti ada di belakang kita dimanapun dia berada. Dia Amen. selalu memeluk kita. Itu yang aku Amen. percaya dan aku pegang. Yes. Wow. Aku juga berdoa agar teman-teman semuanya yang baik yang sakit maupun yang sehat yang ada dalam ujian atau apapun itu, karena iman saja saya kira itu udah cukup. Yes. Terima kasih. Amen. Yes. Yes. Wow. Oke. Wah, Tuhan itu memang baik. Karena iman, saya memilih Elina untuk kesaksian hari ini. Amin. Karena kesaksian Elina sangat pas dengan apa yang akan saya sharingkan hari ini. Oke, siapa di sini yang udah pengen banget dengar sharing from dream to destiny yang Patri? Oke, boleh angkat tangannya. Ya nggak apa-apa lah ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya tetap cerita kok gitu ya. Tapi oh, thank you Okta ya. Okta walaupun sibuk-sibuk masih menyempatkan bertepuk tangan ya. Oke, jadi saya rindu kita semua. Walaupun kita nggak ngerti banget persis apa yang terjadi di kantor Elina, tapi kita bisa melihat apa yang dia tekankan karena iman ya, makanya dia taat apa yang diberitahukan oleh Roh Kudus kepada dia. Amin. Oke, jadi kita semua ya hari ini kita berbahagia ada di tempat ini. Jack juga, thank you Jack bisa hadir tengah-tengah kita ya. Ya biar aku juga bilang sama Jack, biar teman-teman pada kenal Jack. Oh iya gitu ya. Mungkin Jack ada ingat beberapa orang, tapi mungkin ada beberapa yang belum pernah ketemu. Jadi lewat Zoom ini walaupun kita masa pandemi cuma bisa online, tetapi justru merasa lebih dekat ya karena kameranya kan langsung di depan mata kita gitu ya. Oke. Kalau gitu kita langsung aja, kalau teman-teman ada print bahannya ya, jadi boleh mencatat apa yang Angel sharingkan. Oke, saya mulai aja tanpa babi bu. Oke, karena jadi ini bersifat sharing ya, jadi aku mungkin tidak banyak tanya jawab lah dan sebagainya ya, supaya karena waktu juga tidak terlalu banyak. Tetapi jadi saya lebih seperti sharing satu sermon gitulah kira-kira seperti itu. Oke, saya langsung. Oke, langsung. Oke, jadi sekali lagi saya mau mengulang, kita semua tolong semuanya boleh dilupakan dari apa yang Angel ngomongkan, tapi ini jangan lupa bahwa Tuhan punya mimpi dan destiny untuk setiap kita. Oke, nggak cuma dream, tapi dia juga mau mewujudkan. Banyak di antara orang-orang itu hidup punya mimpi, tetapi tidak hidup di dalam destiny. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kasihan banget gitu loh ya, kalau kita punya Allah Sang Pencipta, tetapi kita tidak hidup di dalam destiny yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Nah, tetapi yang membuat orang bisa bertahan dan masuk ke dalam destiny daripada Tuhan, itu adalah karakter. Ya, itulah kenapa kita belajar beberapa waktu ini sampai nanti akhir tahun, kita belajar ujian-ujian yang dihadapi oleh seorang Yusuf yang luar biasa banget ya. Tapi ternyata dia itu punya background yang tidak luar biasa sebenarnya ya. Tapi Tuhan tetap pakai dia, Tuhan tetap punya destiny bagi orang seperti dia, karena itu juga ada destiny buat setiap daripada kita. Oke, kalau teman-teman masih ingat tes pertama apa namanya? Pride test, tes kesombongan. Oke. Yang kedua namanya pit test. Pit test itu tes sumur ya, atau tes perangkap. Oke. Nah, jadi dan seperti tes perangkap ya. Jadi kalau misalnya Elina tidak hati-hati, boleh dibilang dia sudah hampir masuk perangkap, betul ya? Oke, tapi kita bersyukur Tuhan tolong. Oke, nah jadi kita bisa melihat bagaimana di ketiga yang kita mau pelajari namanya Palace Test gitu ya. Oke, kenapa dinamakan Palace Test? Jadi Angel mengartikannya dengan namanya tes ujian kemakmuran atau kesuksesan ya, karena kayaknya aneh kalau diganti dengan Palace, kayaknya
quite gitu ya. Jadi saya ganti dengan kemampuan atau kesuksesan. Oke. Jadi ini adalah latar belakangnya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir hari ini ataupun mungkin sempat tidak ikut yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi ada seorang anak namanya Yusuf, dia berumur 17 tahun tetapi dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Ya, sebenarnya ada alasannya. Kalau saya jadi kakaknya saya juga pasti benci dia. Ya karena dia sangat sombong, ya karena dia mendapat mimpi gitu ya dari Tuhan, di mana semua kakak-kakaknya akan menyembah dia, papa mamanya akan menyembah dia. Itu adalah suatu mimpi yang sangat kurang ajar sebenarnya ya. Ya kalau suatu hari Joshua bangun terus bilang, "Mama, aku mimpi, mama sembah aku." Gue pasti akan merasa nisus ya gitu ya. Siapa yang ngelahirin lu gitu ya. Jadi mimpi yang sangat sombong, dan dia pakai jubah warna-warninya itu kemanapun dia berada. Ketika kakak-kakaknya harusnya pergi mengembalakan domba, tapi Yusuf juga tidak ikut bersama dengan kakak-kakaknya. Jadi dia menjadi seseorang yang sangat tidak mudah susah bergaul sama dia gitu lah, seperti itu ya. Tapi kita bisa melihat semenjak dia dibuang ke dalam sumur, saudara, kita bisa lihat ya, kenapa tujuan Tuhan menaruh kita di dalam sumur, bukan berarti Tuhan benci kita, hukum kita, tetapi supaya kita cry out to God. Ya, Tuhan mau kita belajar untuk surrender. Seperti tadi lagu yang si Dennis pilih hari ini juga lagunya pas banget ya. Jadi maksudnya bagaimana kekurangan kita tuh Tuhan tahu. Nah, Tuhan ketika tahu anaknya punya kekurangan, dia nggak biarin. Niman pikir deh, kalian punya anak, nggak gitu bisa nulis. Terus bilang sama dia, ya sudahlah, seumur hidup lu nggak perlu nulis. Karena lu punya kekurangan, nggak bisa nulis. Apakah lu bakal begitu? Nggak mungkin mah. Lu pasti akan lesin dia, ya kan? Akan ajarin dia, cari guru les gitu kan? Dan sebagainya. Dia kurang pintar matematika. Lu nggak akan bilang sama dia, sudahlah, lu memang bego matematika. Udah, selama-lamanya nggak usah matematika. Lu pintar gambar udah cukup. Nggak mungkin. Kita pasti akan berusaha supaya matematikanya juga jago. Nah, begitu juga dengan Yusuf. Dia punya kekurangan di dalam karakternya. Jadi Tuhan satu demi satu dia tahap. Nah, tetapi kita melihat Tuhan baik ya. Tuhan baik ketika dia masukkan ke dalam sumur yang kering. Kenapa sumur yang kering? Karena kalau sumurnya ada air, dia sudah mati, saudara ya. Udah mati tenggelam gitu ya. Jadi sumur yang kering, akhirnya kakak-kakaknya bilang, sudahlah daripada kita kagak dapat duit, mendingan dia dijual. Jadi dia dijual kepada seseorang yang bernama Potifar. Nah, inilah kisah permulaan dari kisah The Palace Tales yang akan kita pelajari hari ini. Oke, saya minta beberapa teman-teman untuk membaca, kalau boleh Yuwita tolong baca Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 2, nanti Asang ayat 3 sampai 4, saya langsung aja ya biar cepat ya. Oke, jadi 1 2 Yuwita, 3 4 Asang, silakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya disertakannya pada kekuasaan Yusuf. Ya, thank you Yuwita dan juga thank you Asang. Oke, teman-teman, waktu dia pergi ke rumah Potifar, dia umur berapa sih kalian merasa? 31 sih. Berapa? 31 benar nggak? 17. Iya, 17. Iya, 17. Aku juga jawabnya 17. Karena kejadiannya barusan kan terjadi kan, oke? Dia nggak di Mesir bertahun-tahun, dia nggak di sumur bertahun-tahun ya. Jadi kita bisa bayangin, taruhlah 17 atau 18 lah, taruhlah seperti itu ya. Teman-teman bisa bayangin nggak sih, 17 itu umur, apalagi kita melihat latar belakang dia seseorang yang sangat sombong. Ya, seseorang yang nggak ikut kerja gitu ya, kakak-kakaknya menggembalakan domba, dia nggak ikut kerja. Tetapi kita bisa lihat ya betapa pentingnya tes kedua yang kita pelajari waktu itu. Sumur itulah yang pertama kali mengubah kehidupan Yusuf menjadi seseorang yang mau surrender to God. Betul? Kalian nggak merasa ketika masuk Kejadian 39 itu kok beda banget kejadiannya, betul ya?
dia di rumah Potifar, dia langsung menjadi seseorang yang gimana? Berhasil. Oke, kita nggak usah bilang dulu dia berhasil. Dia menjadi orang yang bekerja. Katakan bekerja. Oke, betul? Dia jadi orang yang bekerja. Tadinya orang yang mungkin acuh tak acuh. Dia merasa dia anak kesayangan bapaknya. Kenapa dia mesti kerja? Dia punya 10 kakak-kakak yang pintar mengembalakan domba. Kenapa dia mesti mengembalakan domba? Tetapi dia di rumah Potifar menjadi budak yang dibeli, yang dijual, tetapi menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Jadi teman-teman kita bisa lihat bagaimana mulai dari kejadian 39 ini ada sesuatu perubahan yang terjadi. Tapi Angel mau nanya, apakah dia sudah masuk destiny dia? Belum, ya. Dia belum menjadi perdana menteri di tangan kanannya Firaun, belum jadi, itu di belakang gitu ya. Itu kan kita tahu ya sudah akhirnya di end of the story. Tapi di dalam prosesnya dia adalah seseorang yang mulai dari kejadian 39 ini kita lihat dia disertai oleh Tuhan. Katakan disertai oleh Tuhan. Ya, saya rindu teman-teman bisa melihat ada hubungan yang sangat erat antara the presence of the Lord dengan the successful. Saya rindu ini poin pertama yang kalian mesti ingat, bahwa ada hubungan yang sangat besar antara keberhasilan atau kemakmuran atau kesuksesan apapun itu kata-katanya dengan hadirat Tuhan. Karena Tuhan menyertai Angel. Jadi Angel menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaanku. Amin. Oke. Kalian bisa klaimkan itu di dalam hidup kalian. Oke, karena Tuhan menyertai Elina. Sehingga Elina di dalam perkara di Medan itu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Karena Tuhan menyertai Asang, karena Tuhan menyertai Agustini, Dennis Melisa, Yuwita, Olivia, Susu Amin, Ellen, ya semua nama banyak ya di sini ya, aku nggak sebutkan. Karena Tuhan menyertai kita, kita bisa menjadi orang yang selalu berhasil. Dan ini kerinduan kita. Siapa yang mau gagal? Gua kagak mau, gua juga nggak mau, dia nggak ada yang mau. Kita mau berhasil. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Saya minta Agustini boleh? Agustini tolong baca, Agus tolong baca 5 dan 6, lalu Tini tolong baca 23. Ya, silakan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Oke, artinya sebenarnya mungkin nggak begitu hampir berhasil, tapi Tuhan buat berhasil. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu memberkati si Potifar, orang Mesir itu karena Yusuf. Amin, ya teman-teman ya. Biarkan kantor kita diberkati karena kita. Kantor kita bukan jadi rugi karena kita. Ya, biarkan gereja kita diberkati karena kita. Amin. Ya, biarkan sel group kita diberkati karena ada kalian. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak penting, ya. Semua orang bakal dapat giliran kesaksian, ya pilih lagu, ya mungkin kalau sharing firman, ya kalian takutnya nolak-nolak gitu ya, mungkin masih pelan-pelan gitu kan. Tetapi pelayanan dan semuanya itu adalah kesempatan untuk memberkati komunitas kita. Karena memang itulah, saudara, kenapa kita dilahirkan. Untuk jadi berkat. Amin. Oke. Jadi, nah kita lihat di sini dia bilang apa? Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, betul? Ya. Lucu ya. Padahal dari dulu nggak diceritain Yusuf ini orangnya kayak apa ya? Dia ganteng nggak gitu ya? Dia hidungnya mancung nggak? Kan nggak ditulis. Tetapi di ayat 6 ini mulai ditulis. Kenapa? Kita akan masuk ke tes berikutnya nanti di kali berikutnya. Ini ada hubungannya dengan manis sikapnya dan elok parasnya. Oke, sekarang balik lagi. Jadi hari ini kita mau belajar 4 kunci kesuksesan. Ya, aku mau bilang kepada kalian bahwa Tuhan mau kita sukses. Oke, jangan jadi orang Kristen yang menganut paham, bukannya mesti pikul salib. Artinya gue tiap hari menderita dong untuk Yesus. Enggak.
Tuhan nggak mau kok lihat anaknya menderita, tetapi salib tetap harus dipikul. Tapi jangan salah, Tuhan bilang apa? Marilah datang kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kuku kepadamu, kuku itu enak dan ringan. Jadi Tuhan itu bukan mau memberatkan hidup kita. Seringkali karena kitanya sendiri, karena kita belum lulus tes, karena karakter kita, makanya Tuhan poles kita. Makanya kita masuk di dalam ujian-ujian. Itu supaya kita berhasil. Sekarang kita mau belajar 4 kunci kesuksesan. Yang pertama, kunci kesuksesan dan kemakmuran adalah hadirat Tuhan. Tadi kita sudah lihat ya, hadirat Tuhan. Oke. Pertama yang saya mau kasih tahu kepada kalian, teman-teman, ya semuanya, sukses adalah alkitabiah. Katakan sukses adalah alkitabiah. Oke. Jadi, kalau lihat orang Kristen sukses, oke, kita jangan berprasangka dulu, kok si itu sukses gitu ya. Jangan-jangan dia pakai cara lain. No, ya. Aku mau kalian sukses semuanya. Jual apa kek gitu ya. Usaha apa kek. Angel rindu kalian sukses. Seperti kalian rindu anak kalian sukses, keluarga kalian sukses, Tuhan apalagi. Dia mau kita sukses. Sukses adalah alkitabiah, adalah isi hati Tuhan. Oke, Tuhan mau kita sukses dan supaya kita bisa menyukseskan orang lain. Oke, amin. Oke, jadi berkat. Tuhan mau kita diberkati supaya kita jadi berkat untuk orang lain. Oke, ini mudah dimengerti. Oke, kalian tahu nggak berhasil atau sukses di dalam bahasa aslinya itu artinya to push forward. Oke, sekarang boleh nggak pinjam tangannya? Boleh ya olahraga bentar. Oke. To push forward itu gimana? Dorong ke depan. Dorong ke depan. Oke, dorong ke depan. Oke, kalau di sebelah kalian ada suami, istri, anak gitu ya. Coba dorong dia. Oke ya, dorong dia. Hati-hati jangan jatuh. Niman bisa bayangin nggak? Niman bisa bayangin. Aku rindu kalian bayangin ya. Tuhan itu lagi di belakang kalian, terus dorong kalian. Dorong terus. Dorong terus. Dorong terus. Sekarang gue nanya. Oke ya. Kalau kalian, apakah oke untuk kita kalau kita terus di-push forward oleh Tuhan? Oke, gue tanya Santo, boleh nggak, Tok? Bayangin, jadi kalau berhasil atau sukses itu ternyata bahasa aslinya adalah to push forward. Jadi lu bisa bayangin Tuhan itu di belakang lu, dorong lu, dorong lu, dorong lu. Lu menurut lu gimana Tok? Menurut lu ceke image bayangan seperti ini menurut lu gimana? Itu didorong atau dijorokin, Ci? Kalau didorong terus, Ci. Jorok, dijorok kita apa? Gue nggak ngerti ya. Orang Palembang nggak ngerti, oke? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ya kalau misalnya Tuhan tahu tujuan kita dan dia mendorong kita maju ke sesuai arah tujuan kita ya pasti ya maksudnya ya pasti ya mau lah gitu. Mau ya. Pertanyaan itu mau atau apa sih? Iya, nggak pertanyaan gue. Ya oke dong. Pasti mau. Gitu. Pasti mau ya. Benar, iya. amin ya. Oke. Ya, tetapi ya aku mau bilang gini, kita bisa bayangin nggak? Kalau Tuhan itu pakai seseorang untuk dorong kita. Misalnya istri kita, suami kita, misalnya ya. Denis gitu ya, si Melisa mulai dorong. Ayo Den, mulai ini yuk, misalnya taruhlah ya, pandemi udah berakhir gitu ya, kita ngomong, yuk kita buka Komsel yuk di ini, Brubin misalnya gitu kan, kita buka lagi gitu. Ya jadi itu seperti didorong dong ya. Jadi kalau kita bayanginnya Tuhan, oh enak banget Tuhan, iya mau dong, didorong oleh Tuhan mau dong gitu ya. Tapi Tuhan mungkin pakai orang sekitar kita untuk dorong kita. Ngerti? Kadang-kadang nggak enak loh. Ya, kadang-kadang rasanya nggak enak loh, ngerti ya? Didorongin gitu nggak enak loh. Kita kayak di-push. Ya, sekarang si Yongki mana? Ada Yongki nggak di sini? Seingat aku ada tadi. Yongki sama Lina mulai dari bulan ini akan mulai lagi jadi singer di Mandarin. Kita tepuk tangan dong buat mereka. Itu didorong loh, betul? Kalian tahu susahnya ngapalin lagu bahasa Mandarin itu modelnya kayak apa ya. Jadi itu didorong, ngerti ya. Jadi teman-teman kadang-kadang ada orang yang rasanya menyebalkan banget.
Dia kayaknya dorong kita berbuat sesuatu yang kita nggak pernah. Tetapi itu mungkin Tuhan pakai orang tersebut. Ngerti saudara ya? Jadi jangan bilang, Jol, gue cuma mau didorong Tuhan, gue nggak mau didorong suami gue. Oh, jangan salah. Tuhan sering pakai. Kalau lu tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba lu merasa ada orang dorong lu, tanpa lu lihat ada orang, lu pasti udah lemes kakinya, betul kan? Jadi Tuhan itu pakai orang-orang yang kelihatan gitu loh ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya mungkin bahkan anak kita mendorong kita untuk belajar sesuatu yang kita nggak bisa. Ya seperti akhir-akhir ini gitu ya, maksudnya si John bilang gitu, maksudnya pengen si Yeye belajar gitar gitu. Nah, jadi dia dikasih satu aplikasi yang gratis namanya Simply Gitar untuk belajar. Nah, tetapi supaya kita bisa memantau perkembangan si Joshua belajar gitar, si John juga ikut aplikasi itu supaya bisa memantau. Ngerti ya? Jadi karena anak mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya kita nggak pernah terpikirkan. Jadi ingat teman-teman, berhasil atau sukses di bayangan kalian jangan, oh gue punya rumah 10, gue punya rumah 20. Itu amin, haleluya, haleluya. Gue berharap kalian semua punya rumah banyak. Tetapi berhasil atau sukses adalah didorong oleh Tuhan kepada satu tahap yang baru, kepada satu tahap yang mungkin kalian nggak pernah lakukan, kepada satu tahap untuk bisa memperkuat kalian. Amin ya. Jadi jangan menolak untuk didorong oleh Tuhan ya. Oke, ini bahasa Inggris, saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. The reason why the key to prospering is the presence of the Lord, because the Lord never fails. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Jadi di kamus Tuhan dia selalu berhasil. Jadi kalau kita mau berjalan di dalam hadirat Tuhan, kita baru bisa berhasil. Cari tahu apa yang Tuhan sedang lakukan dan Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup kita. Bergabunglah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gagal, maka engkau juga tidak akan gagal. Amin. Oke, kedua. Ini ayatnya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Oke, kita baca sama-sama yuk ayat 13, 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi kaya itu alkitabiah. Tetapi apa motivasi kita? Bagaimana cara kita kaya? Itu yang penting. Saudara, Tuhan mau kita kaya, sukses, supaya kita bisa menyukses orang lain, jadi berkat buat orang lain. Amin. Oke, lanjut lagi. Oke, ini aku lempar. Oke. Nah, bahkan Potifar yang tidak percaya pun mengenali bahwa Yusuf berhasil karena disertai Tuhan. Apakah orang-orang yang bekerja bersamamu, hidup bersamamu, diberkati oleh engkau? Ya. Apakah orang yang kerja sama kamu, ya, yang jadi bosmu, jadi anak buahmu, itu diberkati karena engkau? Oke, ini jadi pertanyaan buat kita semua. Angel lanjutkan. Kedua, kunci dari hadirat Tuhan adalah ketaatan. Katakan ketaatan. Oke, ya. The key to the presence of the Lord is obedience, ketaatan. Oke, kita baca 2 Tawarik pasal 17 ayat 3 sampai 4. Saya minta Tina, boleh Tina baca 2 ayat ini? Thank you. 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai 4. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Ayat 4, melainkan mencari Allahnya ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oke, Tuhan menyertai Yosafat karena dia mengikuti jejak yang dahulu dari bapa leluhurnya yaitu Daud, yaitu mencari Allah ayahnya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oke, sekarang 1 Samuel 18 ayat 12 dan 14. Saya boleh minta Olivia di sana nggak, Vi? Oh ya, silakan Vi, boleh buka mute-nya. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Oke, dan kita tahu kenapa Tuhan begitu menyertai Daud, karena Daud selalu taat sama Tuhan. Oke, ingat tadi ya kisahnya si Elina ya. Hadirat Tuhan kuncinya adalah ketaatan. Oke, saya lanjutkan. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Boleh minta Jack masih di sana nggak Jack?
boleh bantu baca nggak? Coba kita tunggu bentar 3 detik. Oke. Mana sih Jack? Ada ya? Ada. Iya ya. Jack boleh baca nggak ayat 26 sampai 28? Thank you. Boleh. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Yes, oke. Tunggu ya, oke. Ya, thank you. Lihatlah, aku memperdapatkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ya, semua orang tahu kalau ada berkat dan kutuk kita pilih apa? Pasti pilih berkat. Gimana supaya saya dapat berkat? Kuncinya sudah jelas banget Tuhan kasih tahu. Dengarkanlah perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan 10 tahun lalu. Betul begitu? No. Yang kusampaikan 5 tahun lalu? No. Yang kusampaikan 10 tahun lagi? No. Tuhan nanti deh habis pandemi ya, baru gue dekat sama lu gitu ya. Tuhan bilang no, kalau lu mau berkat, aku sampaikan sesuatu kepadamu hari ini. Amin ya. Termasuk tadi si Melisa bawa doa, dia tidak sembarangan nyusun pokok doa, dia berdoa, dia dapat sesuatu, dia berusaha taat, betul? Ya, saya nggak tahu ada nggak di sini yang pengen buka toko roti ya. Ya, mudah-mudahan Tuhan membuka jalan ya buat kita semua ya, toko makanan mungkin dan sebagainya. Ya, jadi Melisa bisa memilih untuk tidak taat, betul? Tetapi kuncinya adalah hari ini gitu ya. Kita mau enggak dengarkan firman perintah Tuhan. Oke, lanjutkan lagi ya. Kenapa? Karena payung perlindungan Tuhan itu cuma ada di atas kepala kita kalau kita taat. Ya, bilang sama kiri kananmu, bilang sama dirimu sendiri, gua itu ada di dalam God's umbrella of protection cuma kalau aku taat. Cuma kalau aku taat. Sekali aku nggak taat, itu artinya payung itu aku turunin. Dan hujan, badai, hujan batu, hujan es kena semua ke kita gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga, kunci ketaatan adalah iman. Oke, kunci ketaatan adalah iman. Jadi ingat tadi, kunci hadirat Tuhan adalah apa? Ketaatan. Oke, kunci ketaatan adalah iman. Oke, kunci ketaatan adalah iman. Oke, ini gambar apa? Ya. Shower ya. Apa sih namanya tuh apa ya? Kamar mandi ya. Kalian tahu nggak sih bahwa iman itu ya, itu seperti kita mau mandi. Sekarang Angel tanya, aku nggak tahu sih ya shower di rumah kalian ya. Kalau shower di rumah aku, itu kalau dibuka air panas, itu langsung nggak keluar air panasnya, saya mau nanya. Di sini yang kalau dibuka shower langsung air panas? Nggak. Oke, aku lihat si Melisa bilang no ya. Jadi ada sedikit beberapa waktu, betul nggak? Beberapa detik, lalu kita geser dikit, oh agak kepanasan, kita baru balik lagi, gitu ya. Oke. Iman tuh seperti apa tuh? Lu buka air panas, dan lu menanti, karena lu tahu air panas tuh pasti turun. Ngerti? Ya. Tapi seringkali kita tuh nunggu berapa detik itu loh yang nggak mau. Ngerti ya? Kalau kita nggak beriman, aduh, ini airnya bakal keluar nggak ya air panasnya ya? Maka kita nggak akan menanti. Kita akan bilang ini shower rusak. Tetapi karena kita semua orang tahu kalau air panas itu keluar itu butuh waktu. Dan dia pasti keluar. Kecuali sekarang pemanas listrik kita rusak, itu beda cerita. Tapi Tuhan pernah rusak nggak? No. Tuhan sebagai mesin berkat ya dalam tanda kutip ya, kalau dia diibaratkan sebagai mesin, dia tuh nggak mungkin rusak punya. Dia punya segudang berkat buat kita. Jadi sebagaimana engkau percaya ketika nanti kau mandi ya, bagi yang belum mandi ya, ketika nanti kau mandi, kau bakal ada air panas ketika kau buka shower itu, seperti itulah iman. Ya, makanya tadi aku bilang, Elina bilang kan, karena iman gua scan itu 503 barang, oke? Karena iman, oke, gua buka usaha yang baru. Karena iman gua mendoakan siapa mungkin yang sakit, padahal aduh
dia sembuh nggak ya, dia sembuh nggak ya. Tapi oke, karena iman aku berdoa, betul teman-teman? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau Nimen tidak ada iman, Nimen tidak mungkin bisa taat. Artinya dari setiap daripada kita itu undur perintah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau kasih kamu pelayanan, kamu nggak mau. Tuhan mau kau belajar persembahan, kamu nggak mau. Karena kita kurang iman. Iman kita tidak kepada Tuhan. Karena kalau iman kita kepada Tuhan, kita pasti akan taat. Oke? Seperti anak kecil gitu ya. Maksudnya dia tahu banget kalau ketika dia selesai bikin PR, ya dia akan dapat pujian. Kalau dia undur-undur PR-nya, ya dia akan ngocein gitu ya. Barusan kemarin gue ngocein anak gue gitu ya, karena udah seharian itu udah gue tunggu-tunggu PR-nya ditunda-tunda. Ya udah pasti dapat kena omelan gitu loh. Ya jadi seperti sepolos itu kita tahu bahwa ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tuh sudah siapkan banyak hal buat kita. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, maka konsekuensinya harus kita tanggung. Oke? Oke, sekarang Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Oke, saya boleh minta tolong siapa ya? Susu Amin boleh nggak, Su? Oke, boleh buka mute-nya? Boleh baca ayat 2. Oke, bisa? Oke, ya. Silakan Ya. Su, ayat 22 dan 23 boleh? Ya. Kolose 3 ayat 22 ya. Ya. Hai hamba Tuhan, hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Oke, ayat 24. Saya rindu kita baca sama-sama. Karena ini penting ya. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Teman-teman, jadilah seperti anak kecil. Tahu, gue dapat poin nih, gitu ya. Gue henkuai, gitu ya. Gue taat sama papa mama. Wah, gue dapat poin, gue dapat pujian. Tapi ketika aku mulai bandel, mulai main game kebanyakan, PR nggak kerjain, aku bakal dapat konsekuensinya. Ya, semudah itu, teman-teman, semudah itu. Bahwa ada upah ketika kita mau taat kepada Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Oke, lanjut. Sekarang, Ibrani 3 ayat 18 sampai 19. Oke, ini Angel yang baca aja ya. Oke. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Jadi siapa yang tidak masuk tempat perhentian Tuhan? Mereka yang tidak taat. Tapi kita lihat ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kenapa dia nggak tulis ketidaktaatan? Karena kalau kita tidak taat karena kita tidak percaya. Sama, ketika kita tidak percaya kita akan sulit taat gitu ya. Besok khotbah Mandarin, Angel, ya aku besok pegiliran khotbah Mandarin, itu akan berbicara khusus soal hari Sabat. Karena banyak pertanyaan, bahkan ada orang bilang sama aku begini, Angel, Tuhan Yesus kan dibilang Tuhan Yesus itu Tuhan atas hari Sabat. Jadi kalau kita udah percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak usah lagi dong menunaikan hari Sabat. Aku nggak tahu menurut kalian gimana ya gitu ya. Kalian sudah menunaikan hari Sabat belum? Sudah taat belum? Ya, jadi besok aku akan bahas ini di ibadah Mandarin. Oke. Jadi, kunci iman adalah apa? Mendengarkan firman Tuhan. Oke? Oke, saya ulangi lagi ya. Tadi yang pertama apa? Kunci kesuksesan adalah hadirat Tuhan. Oke, aku tutup dulu. Kunci kesuksesan adalah hadirat Tuhan. Kunci hadirat Tuhan adalah Ketaatan. Kunci ketaatan adalah iman.
Betul. Betul ya, kunci iman. Oke. Dan kunci iman adalah mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 yang hafal ya. Iman itu timbul dari pendengaran dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, Angel tanya, kenapa dia firmannya bukan berkata iman timbul dari melakukan firman Tuhan? Ya, terus terang gue juga nggak punya jawaban mutlak. Tapi yang gue mau bilang adalah, Tuhan tuh mau bilang gini loh, denger dulu. Dengerin dulu firman Tuhan. Jangan mikir dulu lu bisa lakuin atau enggak. Ngerti maksud gue? Oke, ya. Dengerin dulu. Iman itu ketika kita mendengar firman Tuhan, iman tuh bisa bangkit. Dan itu yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan. Benar? Yes. Elina tadi bilang kan, dia dengar bisikan Roh Kudus. Betul? Dengar dulu bisikan Roh Kudus. Dengar dulu apa yang mesti dilakukan. Baru tahu apa yang mesti gue taati. Betul ya? Jadi buat teman-teman yang di sini yang mungkin ada hal-hal yang sedang kalian bergumulkan. Aduh, gue mau ngapain dulu ya Tuhan? Dengar dulu. Sebelum Tuhan ngomong dengan jelas apa yang harus kau lakukan, jangan bergerak. Jangan bergerak dulu. Daripada nanti salah, malah repot. Gitu ya. Jadi dengar dulu. Nah, Angel mau bilang adalah, Angel akan kasih kalian satu tabel. Tolong jangan dianggap tabel ini, gila si Angel ngeri banget ya. Ya, aku cuma mau bilang kasih tau kalian apa yang gue lakukan 1 minggu. Khotbah apa saja yang aku dengar 1 minggu. Ya, Angel tuh nggak dengar khotbah cuma hari Minggu. Ya, Angel rindu kalian juga. Nimen setau mah, gue tuh kapan dengar khotbah? Itu waktu gue lagi angkat beban. Olahraga. Kapan gue dengar khotbah? Waktu si John bikin kopi. Kapan gue dengar khotbah? Waktu gue lagi mandi. Kapan gue dengar khotbah? Waktu kita di mobil. Sering dong. Oke, kita lihat ya. Aku keluarkan tabelku. Oke. Oke, aku keluarkan tabelku. Oke, hari Minggu yang gue dengerin tuh khotbah ibadah Minggu dan ibadah Sunday School. Ini gue serius loh mendengarkan. Kenapa? Kan gue kepala sekolahnya ya. Gue mesti bisa maksudnya kasih masukan lah dan sebagainya gitu ya. Dan 1 bulan sekali aku bersyukur banget aku diundang untuk maksudnya tuh bisa dengerin khotbahnya Yunis ya. Jadi dia punya ada satu namanya Abundant Ministry. Jadi dia mengundang aku sama John sebulan sekali. Kalian bayangin ya, hari Minggu itu kadang-kadang gue tuh bisa dari pagi sampai malam Zoom. Ya, dengerin khotbah. Oke. Terus Senin itu kan sabatnya Angel ya, hari sabatnya aku. Jadi Angel ini ada ikut namanya Kingdom Culture Online School. Jadi ini yang mengadakan adalah Taipei Lingyangtang yang di Taiwan. Jadi mereka ada mengadakan online school. Jadi setiap minggu itu ada 3 khotbah yang aku mesti dengar. Dan akhir bulan aku mesti bikin laporan. Jadi ketik aku dapat apa dari khotbah ini. Ya. Nah, Selasa itu aku biasanya dengerin khotbah ibadah youth Taipei Lingyangtang. Oke, Mandarin ya. Terus hari Rabu biasanya jadi sambil-sambilan aku tuh pilih. Aku suka banget Hungry Generation atau Encounter TV ya, kalian mesti boleh lihat ya. Boleh search di YouTube ya. Karena khotbah mereka tuh pendek-pendek. Khotbahnya 15 menit gitu ya. Jadi cukup gue pas lah ngangkat beban 15 menit gitu ya. Atau gue abs workout atau cardio workout pas 15 menit, 20 menit. Jadi gue sambil olahraga sambil dengerin khotbah. Lalu Kamis aku dengar sharing teman-teman di persekutuan doa. Lalu Jumat pagi aku dengar khotbah persekutuan doa hamba Tuhan di Taipei Lingyangtang. Lalu Jumat malam aku dengar sharingnya kalian, kesaksian lah ya, atau mungkin kalian ada yang pas breakout room kalian kesaksian dan sebagainya. Lalu Sabtu aku khotbah ibadah Mandarin. Oke. Jadi gue cuma pengen tahu kalian itu dengar khotbah tuh 1 minggu berapa kali sih? Iman itu timbul dari pendengaran. Kalau yang kita dengarkan itu lebih banyak adalah berita-berita dunia. Gue nggak bilang kalian mesti kayak aku ya, enggak. Tapi gitu ya, berusahalah. Kalian masak berapa menit sih? Mungkin 30 menit. Sambil dengerin. Pilih satu khotbah. Oke. Jadi saya rindu gitu ya. Enggak gini. Jadi kalian enggak sampai maksudnya tuh
haus banget. Terus ikut ibadah minggu. Pas ibadah minggu kalian merasa, aduh, khotbahnya ini kurang memuaskan gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang karena kita saking terlalu hausnya, ya, terlalu hausnya, ya. Jadi ngerti ya, maksud gue ini botol minum gue nih cuma 600 ml. Pas gue lagi haus banget, gue abis olahraga, gue punya naik ke semua. Ini apa namanya itu? Apa namanya itu? Heart rate, apa namanya itu? Heart rate apa tuh, detak jantung. Ya detak jantung gue tuh sampai 130-an ya, itu jadi namanya lagi aerobik, lagi kardio. Itu gue butuh banyak minum. Jadi gue menyarankan Nimen semua ya, kunci dari keberhasilan dan kesuksesan adalah hadirat Tuhan. Kunci hadirat Tuhan adalah ketaatan. Kunci ketaatan adalah Nimen bisa beriman, percaya walaupun kalian belum melihat. Dan kunci kalian punya iman adalah pendengaran akan firman Tuhan. Jadi usahakan setiap hari, ya oke lah nggak usah setiap hari, tapi tolong jangan cuma ibadah minggu. Jangan cuma tunggu sel grup hari Jumat. Oke, Nimen Jumat, oke, di Komsel dengar. Minggu Nimen, hari Minggu khotbah dengar. Mungkin tambah 1 hari lagi. Mungkin Rabunya ya, atau Selasanya gitu ya. Jadi supaya yang kalian dengar itu adalah firman Tuhan. Dan itu yang membangkitkan iman kalian. Ngerti semuanya ya? Jadi teman-teman, karena setiap daripada khotbah itu tidak ada yang sempurna. Hari ini aku cuma bisa membicarakan soal ini. Tapi di khotbah yang lain, kalian bisa dengarkan sesuatu yang lain. Ngerti? Nah, kalau kalian merasa, Jul, gue kalau dengar khotbah gereja sesat gimana dong? Nah, kalau Nimen merasa takut gitu ya, takut jangan-jangan sesat, Nimen kirim dulu linknya ke aku gitu ya. Jul, lu coba lihat dulu, ini gereja sesat nggak? Nah, coba gue dengerin, mungkin dengerin 1 kali, oh aman gitu ya, aman gitu ya. Maksudnya kalian boleh dengerin, oke? Ada orang yang Rabu sama Sabtu rutin dengerin khotbahnya Ko Philip nggak yang saat teduh? Ada? Rabu malam sama Sabtu malam? Oh ada ya, Susu Amin, Yeni, Agustini. Oke, itu salah satu. Si Feni juga. Ya itu salah satu alternatif. Oke, ingat, aku bukan mau kalian jadi orang Kristen yang main YouTube playlist. No, bukan. Tetapi tujuan motivasi kita adalah memperkuat iman kita. Karena itu adalah kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan adalah Nimen banyak mendengarkan firman Tuhan. Gak usah pikir dulu Nimen lakukan atau enggak, Nimen dengar dulu. Dengar dulu. Ada punya iman. Jadi ketika ada sesuatu yang Roh Kudus bisikkan, Nimen berani untuk lakukan. Nimen taat untuk lakukan. Dan itu namanya kalian melakukan firman. Ngerti semuanya? Oke? Jadi bukan berarti kita melakukan dulu baru iman itu. No. Jadi iman itu disertai dengan perbuatan. Justru ada iman dulu, kita baru bisa berbuat apa yang kita merasa, aduh kayaknya takut-takut nih. Tapi karena aku dengar firman Tuhan bilang begini, karena aku baca firman Tuhan bilang begini, oke, aku mulai ini. Oke, boleh ya. Jadi aku bersyukur buat Agus Cahyadi ya, dia sering kasih kita kan banyak ayat-ayat gitu ya. Itu juga. Ngerti ya maksud gue ya? Itu juga gitu loh. Ya, itu juga. Jadi kayaknya cuma 1 kalimat. Oh, kayaknya cuma animasinya 20 detik, nggak sampai 15 detik, 10 detik. Tapi kalau Nimen bener-bener detik itu Nimen baca, Nimen aminkan, itu pasti ada sesuatu secara supranatural terjadi di iman kalian. Itu sudah pasti. Nah, kalau Nimen tiap hari yang kalian baca itu berita, yang mungkin yang kita lihat cuma drama Korea, ya bukan nggak boleh ya. Aku sekarang lagi nonton itu yang paling baru itu apa tuh? Pokoknya yang paling baru itu ada satu. Gue juga nonton pas aku. Iya, Caca itu aku lagi nonton itu juga gitu loh. Itu pas hari Sabat aku nonton gitu. Tapi itu bukan makanan aku yang utama. Ingat, rohani kalian mesti makan mana dari Tuhan, firman Tuhan. Amin. Oke. Karena hari ini agak panjang ya, jadi aku pikir nggak usah break room, nggak apa-apa. Thank you ya Melisa udah bantu bagi break room. Tapi aku pengen kalian justru lebih banyak introspeksi diri sendiri. Dan perbaiki schedule kalian. Kalau selama ini firman Tuhan yang kalian dengar itu cuma hari Minggu, ya, dan plus hari Jumat Selgub. Bagi Angel sendiri, apalagi masa sekarang itu nggak cukup. Bukan berarti Angel hamba Tuhan loh. Justru karena gue hamba Tuhan, harusnya gue nggak usah dengerin dong khotbah orang lain. Tapi justru karena gue merasa Tuhan, gue butuh firman Tuhan setiap hari. Jadi gue tuh schedulein tiap hari gue denger apa. Ya jadi setiap daripada kita dimanapun kalian berada, di Grab di mana kalian beli earphone gitu ya, supaya kalian bisa dengerin.
10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Kalian akan lihat kebiasaan yang baru ini akan meningkatkan iman kita, dan iman kalian itu yang menjadi kunci kesuksesan hidup kita. Amin semuanya. Tuhan berkati, diberkati hari ini. Amin ya. Oke, karena itu kita berdoa yuk saat ini, yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih. Amin. Yes Tuhan terima kasih. Kita sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kunci dari keberhasilan, kesuksesan adalah hadirat Tuhan. Tuhan beserta dengan kita dan kita juga beserta dengan Tuhan. Dan kunci dari penyertaan Tuhan adalah ketaatan. Dan ketaatan kuncinya adalah iman. Dan kunci dari iman adalah mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Jadikan anak-anak kesaksian khususnya yang hari ini mendengarkan Tuhan sharing hari ini. Bahkan dari awal dobar, nyanyi, memuji Tuhan, kesaksian sampai firman ini selesai, Tuhan, dan sungguh aku berdoa bagi teman-teman juga yang mendengarkan via YouTube nanti. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada satu Tuhan, kerinduan supranatural kau tambahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan bukan untuk memilah-milih yang mana Tuhan lebih mengena di hati kami, tapi kami percaya Tuhan yang mana kau pilihkan buat kami, itu yang kami butuhkan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada orang yang di sini pilih-pilih makanan Tuhan. Tidak ada orang di dalam kesaksiannya pilih-pilih makanan rohani. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya yang disediakan oleh Bapa adalah yang terbaik. Berkati Tuhan kami semua Bapa, agar kami punya nafsu makan rohani yang meningkat. Kami punya nafsu makan rohani yang meningkat. Kami merasa ibadah minggu Tuhan gak cukup. Tuhan itu baru normal. Jumat Sagung gak cukup. Tuhan setiap hari bahkan Tuhan. Kami isi Tuhan dengan pendengaran kami dengan firman Tuhan. Kami bukan jadi orang yang Tuhan Farisi yang cuma tahu firman Tuhan. Tidak Tuhan. Tapi karena kami rindu iman kami ditingkatkan. Kami rindu menjadi orang yang taat. Kami rindu menjadi orang yang Tuhan percaya dan beriman dan menjadi orang sukses untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih kami berdoa mulai dari hal-hal kecil dulu. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih kami berdoa, berkati Tuhan kami semua. Tuhan juga, dan sesudah ini Bapak kami akan beristirahat, juga selama weekend ini Tuhan, berikan kami hati yang menggebu-gebu untuk melayani Engkau dalam setiap itu apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati juga buat Jack, Tuhan, buat teman baru kami Jack, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, berkati usahanya, berkati Tuhan kalau saat ini Bapak, sungguh juga bersama dengan Ping Ping, buat Phoebe anaknya, berkati Jack, berikan dia kesehatan, berikan dia kreativitasan, berikan dia Tuhan sungguh Bapak, dia juga mulai mengisi hari-harinya dengan firman Tuhan. Terima kasih kami berdoa, serahkan kami semua dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin. Angel rindu di sel grup kita masing-masing gitu ya, mulailah lagi gitu ya, bagi-bagi dapat apa, bagi-bagi lagu ya, itu semua bisa saling meningkatkan iman kita, amin. Oke, ya kira-kira seperti itu, kita foto dulu yuk. Oke, foto dulu. Thank you ya Jack ya. Thank you semua. Oke ya, oke yuk kita foto yuk, 1, 2, 3. Yeah. Oke, amin. Oke. Ambil waktu untuk introspeksi, ingat ya, hari ini nggak breakout room, nggak apa-apa, ambil waktu untuk introspeksi, kita akan ketemu sekitar 1 minggu ya, atau 2 minggu lagi kita lihat untuk tes berikutnya, ya mudah-mudahan kita semua semakin dimurnikan karakternya untuk bisa masuk destiny Tuhan, amin. Oke. Thank you buat yang melayani, Dennis, Melissa, thank you semuanya, sisi semuanya, yuk bye-bye, thank you.